Ya, kita terlihat baik itu karena Allah tutupi aib kita. Maka Allah itu maha sattar, maha menutup aib. Kalau ada orang Islam sampai kemudian aibnya dibuka oleh Allah, itu nggak mungkin dia berdosa sekali, Pak, tidak mungkin. Ada orang Islam kok maling konangan, Pak, itu nggak mungkin pisan, Pak. Ada orang Islam kok selingkuh konangan, itu nggak mungkin pisan, Pak. Nggak mungkin sekali, pasti berulang kali, karena Allah itu maha sattar, nutupi aib. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi fitnah Zulaikha, itu lebih gede, Pak, kesabarannya daripada Yusuf dimasukkan di dalam sumur atau dimasukkan dalam penjara. Itu loh, Pak. Karena ketika Nabi Yusuf menghadapi Zulaikha, itu bisa milih apa? Ngelateni apa ngulungani. Coba nek kira-kira Yusuf itu jenengan, kira-kira sabar kena musibah itu lebih berat di hati kita dibanding melaksanakan ketaatan. Cuma kalau orang kena musibah, baik dia muslim maupun kafir, dia bisa sabar. Anaknya meninggal, orang muslim bisa sabar, orang kafir juga bisa sabar. Kalau orang sakit, ya orang mukmin bisa sabar, orang kafir juga bisa. Ya, tetapi ada kesabaran yang tidak bisa dikerjakan orang kafir, yaitu sabar di dalam ketaatan dan menahan kemaksiatan. Dia itu kalau masuk masjid, Pak, enggak kuat, Pak, orang itu. Ya. Kalau mlebu masjid itu, orang kalau gandrungnya kemaksiatan, mlebu masjid, Pak, wabot ya, Pak. Bagi kita kan mudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahidan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim, Allahumma arhamna bil Qur'an, wa sadaqa rasul karim. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita dahulukan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentu lebih banyak daripada musibah yang mampir di dalam kehidupan kita. Selalunya demikian. Maka Imam Asy-Sya'bi itu kalau setiap pagi beliau sering menyampaikan, kita itu kalau bangun pagi berarti Allah itu memberikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Maka ketika di pagi hari beliau ditanya tentang kondisinya, kaifa asbahta ya Syekh, bagaimana kabarmu ya Syekh hari ini? Fi nikmatain, di dalam dua nikmat, kata beliau. Fi khairin mansur wa sayyi'atin mastur, di dalam kebaikan yang banyak tersebar dan di dalam aib-aib yang masih ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu kalau bangun pagi, Pak, dalam kondisi muslim, kita itu banyak kebaikan yang disebar Allah di sekitar kita. Solo Raya ini, Masya Allah ya, pengajian dimanapun banyak, Pak. Hari apapun ada, tinggal kita pilih
yang mana. Banyak kebaikan yang tersebar. Kemudian Allah itu Pak, saking baiknya kepada kita itu tidak pernah Allah itu diminta baru memberi. Allah itu tidak diminta saja Allah memberi Pak. Kita kan tadi malam tidak berdoa rata-rata, ya Allah besok saya minta tolong jantung saya masih bisa berdetak ya Allah. Besok saya minta tolong hidung saya masih bisa bernapas ya Allah. Saya minta tolong besok tangan saya masih bisa dipakai bergerak ya Allah. Kaki saya bisa berjalan, matanya masih bisa melihat. Apa ada yang berdoa tiap malam begitu Pak? Tidak ada. Kita nggak minta itu sudah diberi. Ya, kebaikan Allah terlalu banyak kepada kita. Kemudian di pagi hari ini kita terlihat baik Pak. Kenapa kita terlihat baik? Karena aib-aib kita itu masih ditutup oleh Allah. Baiknya kita itu karena aib kita nggak ada yang tahu Pak. Umpama bapak ibu tahu aib saya, ya orang gelem bapak ngrungokke ceramahku Pak. Ngopo? Nggih, dosane akeh ternyata karena aku malah akeh ustate mulai Pak. Gitu lah Pak. Kita itu kan mau geger Pak, casingnya tuh Pak. Sing kumpul iki kan kaya ustaz kabeh ya. Ya Pak nggih. Apa nek sing liar-liar niku ustaz gede niku Pak. Ya Pak nggih. Kita itu kenapa terlihat baik? Sebetulnya bukan banyaknya kebaikan yang ada dalam diri kita, tapi banyaknya keburukan yang Allah tutupi. Maka Muhammad bin Basir, orang ulama tabi'in Pak, itu beliau ya bilang demikian, andaikan dosa itu ada baunya, maka orang akan menjauhi saya karena saya banyak dosanya gitu Pak. Andaikan kalian tahu dosa saya, kata beliau, kalian itu nggak mau dengerin ceramah saya, bahkan mungkin kalian akan menaburkan pasir di kepala saya. Itu beliau Pak ya, muridnya sahabat. Tapi kalau kalian tahu aib saya, maka pas ceramah kalian terus ya datang ke sini Mbak pasir tuh kayak kesiraya Pak, surur gitu. Itu tabiin Pak. Umpama aku Pak, jenengan mboten nggawa pasir Pak, nggawa botol proke Pak, kaya ngene ceramah gitu Pak. Ya, kita terlihat baik itu karena Allah tutupi aib kita. Maka Allah itu maha sattar, maha menutup aib. Kalau ada orang Islam sampai kemudian aibnya dibuka oleh Allah, itu nggak mungkin dia berdosa sekali Pak, tidak mungkin. Ada orang Islam kok maling konangan Pak, itu nggak mungkin pisan Pak. Ada orang Islam kok selingkuh konangan, itu nggak mungkin pisan Pak, nggak mungkin sekali, pasti berulang kali. Karena Allah itu maha sattar, nutupi aib, tapi dianya tuh pengen buka aibnya sendiri ya. Maka sebetulnya di dalam adab bermajelis taklim Pak, ada satu adab yang mungkin sudah banyak tertinggal. Kita kalau di sekolahan ya anak-anak kita atau dulu kita TPA kan diajari Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa yang sering dibaca ketika waktu mau belajar. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu dan berikanlah saya kefahaman. Seharusnya ditambahi satu doa ya. Kata Imam Nawawi, Allahumma stur aib muallimi anni wala tudhib barokah ilmuhu minni. Ya Allah ya, ini amal Pak. Sebelum dia ngaji itu para ulama dulu sering sedekah dulu. Jadi sedekah itu niatnya apa? Supaya nggak tahu aib gurunya. Ini adab Pak sebetulnya. Kita kalau mau ngaji itu bagus ini dikerjakan. Sebelum kita ngaji, nah kita masukkan ke kotak infak itu niatnya, ya Allah tutupilah saya dari aib guru saya, supaya saya nggak lihat keburukan guru saya. Kalau saya ngelihat aib guru saya, bagaimana saya mau ngaji sama dia? Gitu Pak. Nah, wala tudhib barokah ilmuhu minni.
tapi jangan hilangkan berkah ilmunya ya Allah untuk kami ini. Betul Pak. Ini sebuah adab yang mungkin jarang dikerjakan. Kita kan pengennya ditambahkan ilmu, ditambahkan paham, ilmu tambah, ngerti aib gurune, nah itu remok Pak. Ya, maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah supaya aib kaum muslimin kita nggak lihat. Ya, kita nggak melihat aib saudara. Kalau kita ngelihat, itu sana ya kurang baik kalau kita nggak bisa menata rahasia. Bapak saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan membahas amal-amal yang paling cerdas, yang pahalanya nggak terbatas. Bahwa di dalam beramal Allah itu memberikan dorongan, targhib, bocoran, ganjaran supaya kita mau beramal. Contoh orang sholat itu Pak diberikan motivasi, kalau bisa sholat itu ya di Masjidil Aqsa, sebab kalau di sana satu rakaat nilainya 500 kali, pahalanya dibocorkan Pak. Kalau kalian sholat di Masjid Nabawi satu rakaatnya senilai dengan 1000 kali ya. Kalau di Masjidil Haram satu rakaatnya 100.000 kali. Itu dibocori Pak supaya kita itu mau ke sana itu ya, mau ke sana. Dibocorkan amal rahasia pahalanya seperti apa. Kemudian orang baca Al-Qur'an itu juga pahalanya dibocori Pak. Kalian baca Quran itu hitungannya per huruf. Satu huruf, satu alif lam mim berarti 3 pahala. Itu pun kata Nabi orang yang bacanya susah itu malah 2 kali pahalanya. Misalnya macam itu wangel, kesulitan gitu, keliru terus, salah Pak, pahalanya malah 2 kali. Jadi macamnya kok suwi ya, terbata-bata waya tak ya. Kemudian ya keliru wae, itu malah pahalane double. Berarti malah pilih keluar wae ya. Ngaten Pak nggih? Mboten ngoten maksudnya. Lah jenengan maca sak lembar keliru terus kan ya ora tambah-tambah lah Pak pahalane. Beda dengan yang lancar atau meskipun satu tapi kan cepet. Lagi sak lembar 2 dina ya Pak. Ya itu kan suwe. Nah, Allah berikan dorongan meskipun kamu bacanya lama tapi pahalanya 2, gitu loh Pak. Kalau kamu lancar, tajwidnya bagus, tahsinnya luar biasa, bahkan mungkin bacaannya bersanad, ma'as safaratil kiramil bararah, kamu tuh kedudukannya tuh setingkat dengan, sama dengan malaikat itu yang mulia. Dibocori Pak supaya kita baca Quran. Kalau kita sedekah ya dibocorkan pahalanya. Sedekah itu ya pahalanya dilipat gandakan 10, ada yang 70, ada yang 700. Supaya jenengan sedekah itu semangat. Aku ini najan sedekah 2.000 iki padha karo 20.000, padha karo 140.000. Ning ngitungnya aja ngono ning apa. Nek nang sedekah 1.000 bae nek padha karo 10.000 ya, supaya kita itu dibocori biar lebih banyak. Kemudian orang kalau menjenguk orang sakit Pak ya dibocorkan pahalanya. Jenguklah saudaramu di pagi hari, nanti sehari kamu didoakan 70.000 malaikat. Yang doakan malaikat Pak, tur 70.000. Mereka makhluk yang tidak punya dosa Pak, makhluk yang tidak pernah bantah, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, dijamin doanya tokcer Pak ya. Kemudian kalau kita sholat jenazah ya dibocorkan pahala. Kamu datangi saudaramu yang meninggal, kamu sholatkan, nanti pahalanya 1 qiraat, 1 gunung ya. Nanti kalau kalian sampai di kuburan, nanti 2 qiraat, pahalanya 2 gunung. Dibocorkan. Nyambung silaturahim ya dibocorkan pahalanya. Sambung silaturahim, nanti umurmu dipanjangkan. Maknanya bisa maknawi, bisa ya hakiki. Kalau hakiki ya ditambah tenan. Jamaah Nur Merah mudah-mudahan habis silaturahmi umurnya ditambahkan ya 200 tahun. Prihun ya piye ya jenengan umur itu ya bingung ta akhirnya ya kedawan ya bingung ta menungso ki aneh dawa ya bingung cendak ya ora gelem ya. Kalau silaturahmi ya rezekinya dilancarkan, dibocorkan biar kita mau nyambung silaturahim. Tapi ada amal itu Pak ya,
yang disampaikan Ibnu Qudamah bahwa salah satu a'malin la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'adhamiha. Ada 3 amal itu ya, enggak kuat kalau ditimbang di mizan. Mizannya kaboten, mizannya jebol Pak kalau dimasukkan 3 amal ini. Padahal mizan itu gede sekali. Dunia dan langit itu ditimbang di mizan itu mizan masih longgar. Tapi ada amal itu kalau ditimbang di mizan, mizannya jebol, ya, nggak kuat nampung saking gedenya amal itu. Ya. Dan kita besok di akhirat Pak, yang ditimbang itu apanya Pak? Yang ditimbang apanya Pak? Amalnya. Di dalam keterangan Nabi Muhammad SAW bahwa yang ditimbang itu bisa jadi 3 Pak. Satu yang ditimbang adalah amal solehnya, ya amal kita, sholate, maca Qur'ane, ya toh, pengajian teklak tekluke itu nanti ditimbang loh Pak, itu nanti Pak, gitu. Pengajian kok dingkluk, khusyuk, terus langsung wassalam, itu ditimbang loh Pak, itu nanti, ya. Zikir pagi sore kita, yang ditimbang di mizan itu ya amal itu dinaikkan di atas neraca timbangan itu, ya. Kemudian bisa jadi tidak itu, bisa jadi yang ditimbang adalah buku catatan amalnya, catatan amal yang direkam oleh malaikat raqib dan atid, itu yang ditimbang di atas mizan itu loh Pak. Karena ada hadisnya itu, orang yang dibentangkan catatan amalnya di timbangan sebelah kiri dosanya banyak sekali, ya Allah bantu dia dengan satu kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat hadis bitaqah itu Pak, ya. Ternyata dengan bantuan satu kartu tauhid itu dia bisa masuk surga karena bersihnya tauhidnya. Maka tauhid itu penting Pak. Ibadah kita itu akan nol nilainya kalau tauhid kita ini tercemari dengan kesyirikan. Sebaliknya, ada orang yang nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, tapi masuk surga karena bersih tauhidnya. Ya, ada itu? Ya, ada. Husain bin Abdil Ashal itu sahabat yang belum pernah sholat ya Pak. Masuk Islam ketika perang Uhud, mau ikut perang Uhud. Ketika perang, ya mati. Sahabat bingung, iki piye iki? Belum tahu sholat, ya kan? Belum pernah sholat tapi mati syahid. Ya, kata Abu Hurairah, inilah orang yang insya Allah masuk surga meskipun belum pernah sujud kepada Rabbnya, karena tauhid Pak, itu gede nilainya. Ya. Bisa jadi yang ketiga Pak, bukan amal solehnya yang ditimbang, bukan buku catatan dari malaikat raqib yang ditimbang, tetapi yang ditimbang adalah orangnya. Nanti orangnya itu dinaikkan di mizan. Dulu ada kisah menarik ketika Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon, ya, pohon yang mau diambil untuk siwak Pak. Menek uwit niku sikile ketok, kempole niku ketok sebab kena angin, ya toh, betisnya tuh kelihatan. Kempole niku cilik banget, orang nek mentule ini loh. Di kempole geljir. Sahabat itu pada tertawa semua. Kempole gak ono mentule itu loh Pak. Ya, jelarit begitu. Sahabat tertawa. Nabi ya, kemudian menyampaikan, kenapa kalian tertawakan betisnya Ibnu Mas'ud? Itu kalau ditimbang di hari kiamat lebih besar daripada gunung Uhud. Itu loh Pak. Ya, betisnya Ibnu Mas'ud itu sak gunung Pak. Nek ditimbang itu maksudnya. Ya. Nek betisnya dhewe sak tanggul mungkin Pak. Ya, lumayan. Ya. Ada orang lagi dinaikkan di atas mizan itu, ya. Wong gede lemu. Barang diunggahke ning mizan itu bobotnya tidak senilai dengan sayap nyamuk Pak. Dong ngekek kabeh ta Pak nek ngono. Muadange oke ora tahu salat. Ya, maka ditimbang itu remeh sekali dia. Ya.
Lah ada amal itu, Bapak saya muliakan, ketika ditimbang di mizan itu mizannya nggak kuat nahan, saking gedenya amal itu. Amal apa yang disampaikan Ibnu Qudamah? Yang pertama adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa Zumar. Sesungguhnya amalan sabar itu pahalanya adalah tanpa hitungan. Maknanya tanpa hitungan borongan. Mboten diteliti satu-satu, ndak. Modelnya borongan. Nanti gede, ya. Gede sekali. Maka Nabi sampaikan maruzika abdun khairul lahu wala ausa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberikan rezeki yang lebih baik dan lebih luas daripada rezeki sabar. Sabar itu rezeki yang paling gede, yang paling luas itu orang diberikan sabar. Maka rezeki tidak hanya duit, Pak. Orang kok bisa sabar, itu berarti dapat rezeki, ya. Maka kan sabar itu nilainya ibarat kepala bagi badan kita. Penting banget. Semua amalan hati itu nanti ujung-ujungnya ke situ, ke sabar ini. Dia kayak kepala, ya. Kita itu, Pak, ya, ada orang mungkin nggak punya tangan, masih bisa hidup. Nggak punya kaki, masih bisa hidup. Mungkin nggak punya mata, masih bisa hidup. Tapi kayak nggak punya kepala, bisa hidup betul. Gembung rok betul kira-kira. Melakukan yang masjid, sholat kira-kira piye? Sing arep nyalami piye to, Pak? Ya ta, wedi semaure piye iki engko ya. Maka yang paling penting di organ bagian ini kan kepala, Pak. Maka kalau tempat saya KTP itu ya yang difoto kepala, Pak. Paspor ya sirah, Pak. Sirah yang difoto. Mbok nek mungkin bokongnya sing difoto kan mungkin beda, ya ta. Lho nek nggon aku sirah, Pak. Karena itu pentingnya sirah lho, Pak. Ya kan sudah paling penting itu. Maka orang kalau tidak punya sabar, nggak punya din, Pak. Nggak punya agama dia. Ya. Maka di dalam kaitannya sabar, ya, para ulama membagi sabar itu kan ada 3, Pak. Ya. Sabar di dalam melaksanakan perintah atau ketaatan, kemudian sabar di dalam menjauhi larangan atau menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika kena musibah. Sabar kalau dalam jenisnya, sabar di dalam ketaatan, ya, dan sabar di dalam menjauhi maksiat itu lebih gede pahalanya daripada sabar kena musibah. Sebab kalau kena musibah itu sabar terpaksa dengan tabrakan misalnya, tiba, nggak ada pilihan lain kecuali sabar. Jangan sakit, pilihannya kurang sakit, Pak. Ya, nggak ada pilihan yang kedua, maka harus sabar, kepeksa. Sabar iktirari, sabar terpaksa, ya. Sedangkan ketaatan itu dan menjauhi maksiat itu sabar ikhtiari, sabar karena pilihan. Jenengan iki, Pak, ini kan memilih apa? Oh, bar subuh aku tak ngrungokke pengajian. Jane kan jenengan iso mulih, Pak. Kok malah teko pengajian? Itu kan karena sabar di dalam taat. Jadi jenengan nggak iso mulih, iso wae. Tapi jenengan lebih memilih untuk pengajian, itu kan sabar ketaatan. Ya. Sabar ini lebih berat daripada sabar kena musibah. Dia bisa milih, Pak. Ya, toh, iki kira-kira jenengan sudah di dalam masjid ini, ya ini sabar lagi nanti. Aku ngantuk tak tahan, apa tak loske? Nek tak tahan, sabar. Nek di loske, ya rada sabar, ya Pak, nah iya, itu kan pilihan kita. Tak loske turu, apa tak melek-melekke, nek ngantuk tenan ya tak wudu. Itu sabar pilihan, bisa milih, ya. Berat ya. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi fitnah Zulaikha, itu lebih gede, Pak, kesabarannya daripada Yusuf dimasukkan di dalam sumur atau dimasukkan dalam penjara.
Itu loh Pak. Karena ketika Nabi Yusuf menghadapi Zulaikha itu bisa milih apa? Ngelateni apa ngulungani. Coba nek kira-kira Yusuf itu jenengan kira-kira piye? Lah piye wong kepeksa. Ora to wae kepeksa. Ya. Nabi Yusuf itu kan yang sobek kan baju belakang. Nah kira-kira jenengan yang sobek baju belakang atau depan? Udah sobek terus ucul sih. Serah klambi. Lah wayune kaya ngono, ayat. Anek wonge wajahe ruwet kena minggat. Wajahe wayu kaya ngono terus karo sing pengen. Ditutup bisa neng kamar pribadi. Itu dia punya dua pilihan. Ikut atau lari. Kata dia, penjara lebih saya sukai daripada berzina dengan Zulaikha. Itu karena kuatnya kesabaran. Tetapi kalau dilihat dari realitas di hati beratnya, sabar di dalam kena musibah itu lebih berat di hati kita dibanding sabar melakukan ketaatan. Misalnya ibu-ibu bengi-bengi ditelepon, bener ini ibu? Ya ini saya. Mohon maaf bu, ini suaminya kecelakaan, meninggal dunia. Ngono ki kira-kira piye bu? Alhamdulillah penyakitnya mati. Ya wah mesti ya Allah kaget apa ya? Berat atau ditinggal mati suami. Malam-malam sih sana infonya kondisi masih ngeliyeng-ngeliyeng bangun tidur, dibel begitu, kaget. Itu lebih berat Pak daripada sekedar melaksanakan sholat subuh. Ya kan? Gimana? Iya. Ya. Kalau dilihat dari realitas di hati, sabar kena musibah itu lebih berat di hati kita dibanding melaksanakan ketaatan. Cuma kalau orang kena musibah, baik dia muslim maupun kafir, dia bisa sabar. Anaknya meninggal, orang muslim bisa sabar, orang kafir juga bisa sabar. Kalau orang sakit, ya orang mukmin bisa sabar, orang kafir juga bisa. Ya, tetapi ada kesabaran yang tidak bisa dikerjakan orang kafir, yaitu sabar di dalam ketaatan dan menahan kemaksiatan. Dia itu kalau masuk masjid Pak, enggak kuat Pak orang itu. Ya. Kalau mlebu masjid itu, orang kalau gandrungnya kemaksiatan, mlebu masjid Pak, wabot ya Pak. Bagi kita kan mudah Pak, karena kita sudah tahu seluk beluknya Masjid Nur Mirah. Mlebu Masjid Nur Mirah seneng tok. Esok madang bengi madang. Ora seneng piye. Nah, saya ngerti kan, wah meti iki ya mlebu kira-kira piye ya. Itu nek orang ngerti kan begitu. Saya mlebu ngerti, ora pengen mulih. Duren gratis. Foto voucher. Tapi tekane ya pas foto voucher tok kuwi mang. Sabar panitia iki yes. Kudu sabare double model menungso ngene iki akeh bian ya. Nggih pengajian tak teko nek dum-duman sego kok. Nggih wae. Sabar panitia sabare kudu double ngene. Gitu loh Pak. Ya. Orang maksiat sulit masuk masjid. Sama. Jenengan kira-kira mlebu ning RRI enteng Pak Bos? Kok menengi saja enggak kayak enteng jenengan. Ngeterian kok senek kok. Lagi berat, sama-sama berat. Kita berbuat maksiat berat, dia berbuat taat berat. Orang kafir ya nggak mungkin taat, dia tidak punya kesabaran untuk beribadah kepada Rabbnya. Di dalam kalimatnya Ibnu Qudamah menyampaikan kaitannya dengan sabar ini Bapak Ibu di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwa sabar itu ada 7 Pak. Banyak sekali sabar itu. Semua sifat-sifat baik amalan hati itu baliknya ke sabar. Karena saya bilang tadi bahwa sabar itu kayak kepala gitu Pak. Apakah pahalanya itu bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Amalannya gede. Yang pertama, sabar itu adalah iffah. Iffah itu sabar di dalam menjaga
harga diri, ifah, harga diri, sabar di dalam menjaga syahwat perut dan apa yang di bawah perut, kemaluan, ya. Sabar di dalam masalah perut itu ya jangan sampai perut kita kemasukan barang yang haram atau usahanya yang haram. Ya meskipun enak Pak, jangan dimakan. Babi itu loh Pak, babi itu enak atau Pak? Karena saya ngomong enak atau berarti tahu kan ya, nah, enak ya carine enak. Saya harus tahu ngomong, tahu rasake enak carine. Meskipun enak ya jangan, ya. Dan babi itu kan binatang yang tidak buang Pak itu. Semua bagian babi itu bisa dimanfaatkan. Jenengan ngerti pendiri Pramuka siapa Pak? Lord Baden Powell. Wah, ini kita pembina Pramuka ini ngerti. Ya Pak. Loh, kenapa dia memakai tunas kelapa itu sebagai lambangnya? Karena yo kelapa itu bisa dimanfaatkan, yo batangnya, yo daunnya, yo kelapanya, yo batok, yo sabutnya. Maka dia pakai itu. Dia belum tahu naik babi itu lebih banyak manfaatnya. Kalau dia tahu mungkin lambang Pramuka babi ya. Karena babi itu nggak buang Pak dari segi apa-apa. Bulunya dipakai, ya lemaknya dipakai, dagingnya dipakai, nggak ada yang buang, kotorannya dipakai. Tapi itu haram Pak, haram zatnya, haram jual belinya, ya. Maka perut kita jangan sampai kemasukan barang yang haram. Ini kita jaga, ujarnya enak nih, jangan korupsi. Orang itu sebetulnya berbuat maksiat itu ya karena nuruti syahwat perutnya. Dia tuh pengen tuh mangan yang enak Pak, jadi akhirnya supaya mangan enak ya maling, ya korupsi, ya ngapusi, karena hanya menuruti syahwat perut sebetulnya. Nek kon mangan pohong ora seneng, nek kon mangan iwak sapi seneng. Pi supaya iso mangan iwak sapi maling, ngapusi, korupsi. Maka kata para ulama, dunia antum, dunia kita Pak, itu hanya sebatas satu jengkal loh Pak, leher. Apa yang kita makan itu kalau sudah lewat sini Pak, kerasa mboten? Tidak kerasa. Iki gedang apa iki iwak ini tekan weteng Pak, itu kan betane. Loh kalian kok nuruti yang seperti itu, hanya ingin makan enak kemudian menghalalkan segala macam cara, itu berarti nggak sabar, nggak ifah. Ya, kemudian sabar dalam kemaluan. Kalau ada orang pacaran, ya itu kan pacaran tuh pakai cara setan. Nah, iya, pacaran tuh pakai cara setan Pak. Orang pacaran itu sudah dihias-hiasi oleh setan akwar. Jadi sing ketok ning ngarepe pacarnya itu sing paling ayu, ya toh. Sing paling bagus. Sing lanang kukulen ngono ya tetep ketok bagus. Ya iso dilem kok ngono ya. Ya apa? Ya, wajahmu ya, kukulen itu ya bagai langit yang berbintang. Langit tidak ada bintang kan tidak bagus. Wajah orang nek jerawat ya rapi. Ya toh, yang ini kita apik ya Pak. Ya toh. Sudah itu hias-hiasannya setan. Ya. Kalau kamu jadi bunga, saya jadi kumbangnya, ya Pak. Kalau kamu jadi bantal, saya jadi ilernya, kan lagi Pak. Kalau kamu jadi hidung, saya jadi upilnya, kan. Ini wong yang kuwi Pak. Tidak kena dalan pada karo dalan peteng lewat ndi Pak? Peteng. Ini dalannya halus, kene ngronjal. Pilih pundi? Dalam pengalaman kandhane. Rira dilawan ya kan. Itu dihias-hiasi. Itu enggak sabar itu, belum wayahe goncengke ya toh Pak. Ya. Kalau sudah jadi suami istri, ya dia enggak sabar juga, di bojo yang halal tapi dia tumpahkan kemana-mana, itu enggak sabar. Ya. Maka orang itu kalau enggak bisa ghadul basar, maka selamanya nafsunya akan tidak bisa dikendalikan. Kita mungkin ya 20 tahun lagi supir kita
lebih bagus dari kita, pembantu kita lebih cantik dari majikannya, kan gitu Pak. Nah, orang itu harus jaga. Kalau nggak bisa jaga pandangan, maka syahwatnya nanti akan berat ya. Kemudian ya, kalau sudah kaitannya dengan kemaksiatan macam-macam Pak, nggak bisa nahan sabar syahwat itu wis ukil modelnya ya, nomor HP itu wis digenteni kontake jane jenenge Reni tapi kontake Roni ya, jane jenenge Eki ning jenenge Eko. Ken kelabui bojone, sapa iki? Roni. Jebule Reni ya, wah malah tak ajari aja Pak. Jenengane ketok meneng ning rungokke. Dia gimana jenengan? Oh walah. Bar madang yo ngantuk modele. 2. Sabar itu sajaah kata Ibnu Qudamah. Sajaah itu apa? Sabar di dalam peperangan. Uang perang kuwi umum wedi Pak. Pengen lari maka ada zaman kalau perang kok lari ya, neraka. Orang itu jane takut di dalam peperangan tapi dia nahan, tuhnya sabar saja. Ya berani tapi kan keberanian yang dikumpulkan jane kayak wedi. Ada sebuah sirah itu di dalam peperangan sahabat sampai membuat kuburan sendiri. Ya, saya wedi ya, tapi nek melayu ya mlebu neraka wedi, akhirnya membuat lubang kuburan sekalian. Wis Jenderal Melayu nyemplung sisan ning kuburan. Sapa musuh mlebu rene sing mati aku pokoke. Itu saking kesabaran mereka, Pak. Arab Melayu rawani. Ya. Tariq bin Ziyad itu menghadapi pasukan Spanyol Eropa itu, Pak. Ya. Dibakar kapalnya. Ayo, burimu ki laut, kapalmu wis tak obong sisan, ya toh. Karek maju pirihane. Ya toh, jadi wedi ini ngarep Melayu ngendi yo kapale kono. Ya tak, ya nek wonge mlayu tenan yo nglangi Pak. Tapi kalau kalian tidak yakin dan sabar, kalian tidak menang. Akhirnya bisa menang, ya. Wah, misalnya takut tapi ditahan, itu sabar namanya saja. Yang ketiga, salamatus sadr, yaitu apa? Lapang dada. Orang kalau tidak punya sifat salamatus sadr, hidup kita nyesek terus, Pak. Tonggo, tuku mobil jenengan adem panas menggigil ya, tuku motor nyonyor ya tau nih. Orang disifat sabar ini remo Pak. Tangga tuku piring muring, tangga tuku gelang atine melang, tangga tuku ceret mencret Pak jenengan ya Pak. Ini kalau tidak punya salamatus sadr, aku adikku kok luwih sukses ya ketimbang aku ya, aku masih kok ruwet rezekine. Kalau tidak punya salamatus sadr, wes nggak hidup kita nanti ya. Yang keempat, hilm itu adalah bijaksana, sabar di dalam menahan marah itu kalau bisa ditahan pahalanya langsung surga. La taghdab walakal jannah, tahan marah bagimu surga. Marah itu angel loh Pak. Adene wis marah itu kadang ya kaya wong edan loh Pak. Maka orang gila dengan orang marah itu 11-12 nak dulur. Wong edan karo wong nesu ki mirip padha. Jenengan wis ngerti wong edan dereng? Jong latih aku kowe malah latih aku. Ya Allah. Lha Pak, wong edan Pak, wong edan itu kan nesu-nesu to, bengok-bengok nesu-nesu, marah-marah. Orang marah itu ya nesu-nesu to ya. Maka awalul ghadab junud wa akhiruhu nadam. Orang itu kalau ya marah kaya wong edan baru gelo. Nesu, ya toh, HP bianteng, duh. Baru itu sebelum servis ke kita edan jane Pak ini bar dibanting-banting dhewe baru kuwi dandake dhewe oh ngedian nesu bojone keplekke baru kuwi rujuk meneh ya ta ngantek ngeprank sak Indonesia Raya ya ngerti apa ora kuwi tila ya. Yang kelima kitmanus sirrin, yaitu menjaga rahasia. Sabar itu bentuknya mampu menjaga rahasia, mampu menjaga lisannya. Ada orang kan kadang diceritani, kita ceritani loh ya, ning kowe tok loh ya. Aja tok ngomongke sapa? Ya diceritani. Wah lambene gatel lagi. Iya ya akhirnya kowe tak ngomongi ya ning kowe tok loh ya. Aja ngomong sapa? Iki ya padha wae ya to. Wis sak kampung ngerti kabeh. Iki ora sabar.
tidak kitmanus sirri. Mau dikei cerita, yo aja nyeritakake. Maka kata Imam Al-Ghazali, man naqala ilaika naqala anka. Orang yang datang kepadamu bercerita, nanti suatu saat akan menceritakan kamu. Enek wong teko nang omahmu ngejak cerita, terus dhewe critake wong liya. Hati-hati, nanti jenengan suatu saat akan diceritakan sama dia. Ya, nek nyritake apik ora gayeng, Pak. Nek nyritake elek lho, Pak, gayeng, Pak. Wong salate sregep banget ora penak kita diceritake ngene. Wong itu gendaan anyar iki. Tumpahane enmek iki. Ngono ku diceritake penak. Ya kan? Maka saya muliakan, hati-hati. Orang yang datang kepadamu bercerita, nanti suatu saat akan menceritakan kamu. Orang kalau diberikan rahasia, ya jangan disebarkan. Yang keenam, zuhud itu sabar di dalam menahan kemewahan hidup. Sugih wonge, Pak, tapi dia tidak glamor, ya, tidak kemudian semuanya itu dibelikan mewah-mewah, dia tahan. Itu namanya zuhud. Maka zuhud ya pilihan, zuhud pilihan atau zuhud terpaksa. Wongnya melarat zuhud, ya wajar. Zuhud lah melarat lah, ngomongnya sugih zuhud, nah itu hebat, itulah. Wongnya zuhud, barang dia apa zuhud piye? Wongnya sugih, misalnya tuku Pajero kuat, tuku Alphard kuat, neng tuku ake Cherry baik, itu namanya zuhud. Liyane iso dienggo sedekah, ya toh, iso nggo nyantuni fakir miskin, buat sedekah, itu namanya apa? Zuhud. Dia bisa itu loh. Ada orang yang tidak bisa loh, Pak. Nanti di YouTube kan banyak itu. Para crazy race itu ngeri, Pak, itu. Jaket swidak yuta, celana 15 juta, jam tangan loh 400 juta. Jam tangan loh, Pak. Loh, jam 400 juta karo sing regane 50.000 padha ora to? Apa nek 400 juta luwih seseret? Ya malah kacau loh. Lho butuhe jamnya kan waktu tapi dia nggak bisa bedakan ini boros atau enggak, mubazir atau tidak. Itu nggak sabar ya. Ya toh? Ini kisah jam 400.000 400 juta ya toh. Kalau sing 50.000 kan padha. Lah nek 400 juta luwih gede misalnya didoyan nang weteng disetuti apa. Ya kok yang pekak ta Pak ngene ya ta. Ya aneh ta Pak, itu dia nggak sabar itu. Dia nggak sabar. Iya mudetmu dhewe, nyambut gayemu dhewe. Tapi sebetulnya lancarnya rezeki yang Allah berikan kepadamu, sebetulnya kamu itu mau diamanai amal yang orang tidak bisa. Apa itu? Nyedekahi orang. Tidak semua orang bisa. Lah kok belanja ke mobil mewah, ya toh iPhone yang larang-larang, ya toh belikan laptop yang mahal-mahal, beli rumah 5, beli mobil 10, boros sih, nggak sabar. Ya. Maka yang ini kita mungkin ini anak ora ya kita aku ngomongin ini. Kita pada aku kabeh. Berarti saya nomor 7. Nah, ini nomor 7 qanaah. Qanaah itu sebetulnya bagian dari sabar atau Pak? Sabar menerima bagian kesulitan hidup, ya, menahan kekurangan. Itu qanaah. Melarat, sabar. Itu sabar lagi toh, Pak. Maka saya bilang tadi amalan hati itu muaranya ke situ lagi. Maka dia seperti kepala itu loh, Pak. Balik-baliknya ujung-ujungnya ke sabar. Allah berikan kita miskin itu ya lalahu khairan, mungkin yang terbaik bagi kita. Bahwa apa? Allah itu kalau sudah kepada kaum muslimin rata-rata ya hidupnya ya rata-rata susah. Kenapa? Biar kamu itu mikirkan yang di sana itu loh, surgamu. Orang kalau sudah nyaman di dunia itu lali dengan yang di sana, lupa. Maka biasanya orang mukmin itu hidupnya susah itu karena kena betah, Pak. Kena betah akhirnya mengusahakan yang janji yang lebih abadi. Yang kedua, Bapak Ibu, amal yang pahalanya tanpa batas itu adalah memaafkan. Surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dirinya dan tidak sekedar memaafkan tapi mau menyambung hubungan baik. Ini beda loh, Pak. Nah, sekedar memaafkan, kadang orang iya memaafkan, kadang juga terpaksa memaafkan, tapi nggak mau nyambung hubungan baik. Orang Islam itu kalau bisa ya jangan sampai berselisih. Sebab hati kita itu ya kalau sudah
ya berselisih, ya bertengkar, kemudian apa namanya, ya ada masalah dengan teman, itu hati kita mudah retak. Maka kata Ibnu Hajar itu hati kita seperti gelas-gelas kaca gitu, Pak. Kayak lagu ya, Pak. Niat dan niati lah ya, kayak ya apa loh ya. Ya, Pak, ya. Hati kita tuh kayak gelas-gelas kaca. Kalau sudah bentet, Pak, jenenge kaca, Pak, bentet. Kadang orang itu misalnya padu wong loro nih, podo-podo wong Islame, podo-podo wong ngaji, podo-podo wong masjid, padu didamekke, Pak. Ya diislahke, ya damai lo ya, damai. Salaman lo ya, salaman. Rangkulan ya, rangkulan. Kadang ngambung-ngambungan barang wis ya. Tekan ngomahe kadang sik berkhianat. Jane sing bener ya aku jane. Ya toh, kae jane. Loh, kamu sudah diislahkan, ditutup, udah, ojo ngomongke, jangan membela diri. Semua orang itu pasti akan membela dirinya, membenarkan kelakuannya, tapi bisa jadi kita salah. Itu manusia lah. Kalau kita didolimi orang, kalau pengen dapat pahalanya itu tanpa batas, maafkan. Dan memaafkan itu diiringi dengan mendekat. Orang guru enek wong jaluk ngapura tok maafke ini, aku nek kon nyedak aku mah lha. Ya toh, aku nek kon nyedak mah, nek wong ora nyedak ya kan. Maafkan sudah, tapi dengan nyedak. Memberi maaf itu mudah, maafkan itu ya lah. Memberi maafnya mudah, tapi mendekatnya itu sulit. Maka dikompleti yang memaafkan dan mendekat. Ini contohnya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, Pak, sirahnya luar biasa. Ketika kecil dibuang saudaranya, sehingga dia jadi budak dia, sehingga masuk penjara dia. Ya, ketika sudah sukses dia balik kepada keluarganya, kepada kakak-kakaknya yang dulu memasukkan dia di dalam sumur itu. Dia tidak pernah ngungkit masalah itu. Enggak pernah ngelingke, Mas, kowe dhisik nyemplungi aku ning sumurku itu, Mas. Iya, Pak. Akhlaknya luar biasa, Pak, para nabi, Pak. Dalam rangka menjaga hati kakak-kakaknya yang mendolimi dia itu, dia tidak pernah mengungkit masalah itu. Tidak pernah. Maka kita kalau pengen pahalanya kita tanpa batas itu ya sini, Pak, ya, memaafkan dan memperbaiki hubungan. Tidak hanya bermaaf, memperbaiki hubungan, ya. Baik, saya muliakan. Jam dong, Pak Isan, Pak. Masih tahu cepet gitu. Ya, Pak. Ya, bisa. Orang mukmin itu, Pak, orang mukmin itu sifatnya kata Nabi, al-mu'min ghirun karim wal fajir hibbul laim, ya. Orang mukmin itu sifatnya ghirun, gampang kapusan, karim tapi jiwanya mulia. Wong mukmin tuh, Pak, saking apike itu kadang gampang kapusan. Sebab apa? Ya memang orang mukmin itu akan melihat orang lain itu seperti dirinya. Oh, aku ki jujur, kae wong mesti jujur. Oh, aku amanah, berarti kae wong amanah. Ternyata ora, diapusi. Maka wajar orang baik itu kadang tersakiti di dunia karena kebaikannya. Jadi kan wis tau delok sinetron mboten? Niki dalil iku ngene-ngene iki jenengan gen gampang ya ta. Nek jenenge sinetron ada pelaku antagonis, ada pelaku protagonis, ada pelaku kebaikan, ada musuhnya. Kira-kira sing kerep diapusi niku penjahate apa lakone? Lakone. Ya, Pak. Paham nggih? Ngono wae gen gampang jenengan. Pak. Loh, orang itu, Pak, karena baik memang kadang mudah tertipu. Tetapi Nabi sampaikan, orang mukmin tidak boleh masuk di lubang yang sama. Ngerti kapusan karo wonge. Lah kok sesuk diapusi meneh goblok. Nek ngerti wong iki genar amanah malah konsen meneh karo dhewe itu ya bukan orang mukmin namanya. Tapi rata-rata orang mukmin ya biasa, kapusannya biasa. Diapusi, dibelenjani lah. Karena kita melihat diri orang lain seperti kita. Saya itu jujur, dia jujur. Sebaliknya, orang jahat jarang kapusan. Nah, jojo kaya aku ini, maling ini. Jojo kaya aku ini ngapusi. Maka dia selektif itu loh, Pak. Paham kan? Iya. Loh, penjahat kok kapusannya penjahat rukun loh, Pak. Gimana? Nah iya. Orang kalau jahat itu sulit ditipu. Dia penjahatnya.
madak kaya kaca gitu lho Pak. Iki wong Jojo kaya aku ya iki. Kita ajak kerja sama Jojo engko nang mburi ngapusi. Jadi ya teliti gitu loh. Ya, maka kebalikannya orang ghirun, gampang kapusan, tetapi jangan sampai ya kita itu tertipu dua kali. Tetapi Pak, lebih baik orang mukmin itu jangan sampai pernah kapusan, Pak. Itu dengan modal basirah. Basirah, orang mukmin kalau ibadahnya bagus kan basirahnya tepat, Pak. Di sawang saka prejengan ini kena ngapusi gitu. Ngono kok nekat ya keblidok, ya kan? Maka ya hati-hati. Tetapi sifat dasar kita itu ya, kalau orang mukmin ghirun karim, kalau orang fajir hibbul laim, ya, mereka ya perhitungan sehingga jarang kapusan, ya. Yang terakhir Bapak Ibu adalah amal yang pahalanya enggak terbatas ya, siam, puasa. Dalam hadis qudsi kan begitu Pak, ya, bahwa kullu amalin bani adam lahu, semua amalnya anak Adam untuk dirinya illa siyam, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu untuk saya, maka saya sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Pahala puasa itu tidak diberitahu bocorannya, Pak. Karena saking gedenya orang itu kalau memberikan hadiah yang gede itu biasanya disembunyikan. Contoh dengan bojomu, "Mi, apa ya Mas, kowe Ramadan khatam pisan ya, kene khatam pisan kok tak kai hadiah." Hadiah apa Mas? Hadiah mie ayam sak mangkok. Kira-kira piye Pak? Ayam mie ayam sak mangkok di sana ya. Remeh itu loh Pak. Tapi nek mie kowe maca Quran ya, khatam pisan Ramadan pisan wae kok tak kai hadiah. Hadiah apa Mas? Wis pokok tak sembunyikan ya ta. Engko nek wis rampung Ramadan khatam pisan, motone ditutup, tangane kon buka iki lho mik tak kei ya diting ngono. Wah, kunci Avanza. Kunci Avanza, kunci netrok. Dia semakin terkejut ya lah. Itu hadiah itu kalau gede, surprise itu lah mesti disembunyikan. Kalau nggak surprise ya didahulukan, diberitahu. Maka ya ini tadi semua nanti pahalanya surprise semua. Sabar, memaafkan orang lain, dan tidak hanya sekedar memaafkan, tapi apa namanya, kita yang mendekat, dia yang berbuat zalim kepada kita, tapi kita yang mendekati dia. Karena memaafkan itu juga ada tiga lah Pak. Al-afu, as-sabru, al-maghfirah. Orang itu kadang memaafkan karena diminta, ada orang itu meskipun tidak diminta memaafkan orang lain, ada semua orang itu dimintakan maaf. Seperti ya khutbah Jumat, Allahumma gfirlil muslimina wal muslimah, itu dia kan minta ampunkan kepada seluruh kaum muslimin. Lah kita itu kalau memang pengen senang diampuni Allah, sebegitu pula kita pengen teman-teman kita itu ya diampuni Allah. Siapapun Pak, ya orang yang menyakiti kita, ya kita pengen supaya dia juga disadarkan oleh Allah. Ini jiwa dai itu begitu Pak. Tidak hanya kita yang masuk surga, tapi seluruh teman kita masuk surga. Bahkan orang yang menyakiti kita masuk surga. Ini kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu luar biasa. Meskipun di dalam penindasan kaum muslimin awal-awal itu, Abu Bakar bilang, kalian jangan terlalu benci kepada mereka, demi Allah saksikan mereka nanti akan masuk Islam. Gitu akhirnya. Pak, kalau kita terlalu benci kepada orang yang menyiksa ya kaum muslimin ketika itu, ya sulit memaafkan. Maka kita jiwanya mudah memaafkan, mudah berbuat baik. Dan yang ketiga, siam tadi dijaga puasanya Pak, mudah-mudahan bisa betul-betul naiknya sempurna, karena amal siam ternyata bisa mengalahkan amalan jihad sabilillah juga. Begitu Pak, karena waktu sudah habis, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah, salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.